Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 21 ya sampai dengan 22 September ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari, saya akan review sedikit ya untuk prediksi saya yang kemarin. Oke, untuk Changyun Yatai akan berhadapan dengan Wuhan Triton di laga ini. Kita masuk ya karena kemarin kita mengambil Wuhan Triton di handicap min 3/4 bola ya. Sedangkan untuk Shanghai Shenhua berhadapan dengan Meisuhaka di laga ini juga kita masuk ya karena kemarin kita mengambil Shanghai Shenhua di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Jadi untuk Dalian Pro berhadapan dengan Yiling Sansuang di laga ini kita gagal ya karena kemarin kita mengambil handicap yang cukup besar yaitu di handicap min 2 bola ya. Sedangkan untuk Henan Songsan Longmen di laga ini berhadapan dengan Shanghai Port ya. Di laga ini kita masuk karena kemarin kita mengambil Shanghai Port di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Jadi untuk Wuhan FC berhadapan dengan Shenzhen di laga ini kita gagal lagi karena kemarin kita mengambil Wuhan FC di handicap min 1/4 bola. Oke teman-teman, selamat jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin. Kita masuk di 3 laga dan kita gagal di 2 laga ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing ya. Tetap semangat ya teman-teman, semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Kita langsung saja ya teman-teman untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan membahas 5 laga yaitu dari Piala Levain BBC Japan dan ke Liga 2 Korea Selatan, ada juga dari Liga Nation UEFA Eropa ya. Oke, kita langsung saja untuk laga yang pertama dari Piala Levain BBC Japan di mana Hapispa Fukuoka akan berhadapan dengan Hiroshima. Oke, di sini untuk kulit uang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Hiroshima. Sementara untuk dari 5 pertandingan terakhir atau 5 laga terakhir dari Hapispa Fukuoka, terlihat di mana Hapispa Fukuoka mengakhiri laga terbilang cukup buruk ya, hanya meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Hiroshima sendiri mengakhiri laga cukup bagus yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, sementara dari 5 pertemuan head to head ya antara Hapispa Fukuoka dengan Hiroshima, di mana Hapispa Fukuoka hanya 1 kali menang dan Hiroshima 3 kali menang dan di 1 pertemuannya berakhir imbang. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Hapispa Fukuoka dengan Hiroshima. Kalau kita simak untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir kedua tim, memang Hapispa Fukuoka menampilkan performa belum terlalu bagus ya, sangat buruk ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja. Sementara Hiroshima sendiri tampil dengan performa yang cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini antara Hapispa Fukuoka dengan Hiroshima, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Hiroshima cukup di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya di mana C Osaka akan berhadapan dengan Urawa ya di pertemuan leg pertama ini. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke tuan rumah yaitu C Osaka ya. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari C Osaka sendiri, di mana C Osaka mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Urawa mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan juga ya. Oke, sementara dari 5 pertemuan head to head ya antara C Osaka dengan Urawa, di mana C Osaka 3 kali menang, sementara Urawa sendiri hanya 1 kali menang dan di sisa 1 pertemuannya berakhir imbang. Oke teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan antara C Osaka dengan Urawa. Untuk kalau dilihat untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir, Osaka terbilang cukup bagus ya untuk kedua tim ini, apalagi untuk Urawa juga hampir sama-sama kedua tim ini hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dan untuk pertemuan head to head memang terlihat C Osaka lebih unggul ya sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara kedua tim ini, antara C Osaka dengan Urawa, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu C Osaka di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saja. Oke, dan kita lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Liga 2 Korea Selatan ya, dimana Anyang akan berhadapan dengan Daejeon ya.
Oke, untuk peluang di sini memang terlihat lebih ke Daejeon sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Anyang sendiri, Anyang mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Daejeon sendiri mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan juga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan juga hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara Anyang dengan Daejeon, di mana Anyang hanya 1 kali menang, sedangkan Daejeon hanya 2 kali menang, dan di 2 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Anyang ada di peringkat runner up yaitu dengan 63 poin, sedangkan Daejeon ada di peringkat keempat ya dengan 58 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Anyang ya dengan Daejeon. Kalau untuk 5 performa kedua tim, memang kedua tim ini tampil memang terbilang cukup bagus. Sementara untuk pertemuan head to head memang tidak jauh berbeda untuk kedua tim ini. Sementara untuk posisi peringkat juga tidak terlalu jauh ya, hanya selisih 5 poin saja. Jadi menurut analisa saya sendiri antara kedua tim ini, antara Anyang dengan Daejeon, saya lebih yakin akan ketua rumah ya teman-teman, yaitu Anyang di dekat 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman. Silahkan diambil pecah saat ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya masih dari Liga 2 Korea Selatan, di mana Seoul E akan berhadapan dengan Gyeongnam ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke tuan rumah yaitu Seoul E. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Seoul sendiri, Seoul mengakhiri laga 5 pertandingan dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk Gyeongnam sendiri mengakhiri laga terbilang cukup buruk, hanya meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Seoul dengan Gyeongnam, di mana Seoul 2 kali menang, sementara Gyeongnam hanya 1 kali menang dan di 2 pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Gyeongnam ada di posisi ke-6 dengan 47 poin, sementara Seoul sendiri ada di posisi ke-7 ya dengan 42 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Seoul dengan Gyeongnam. Kalau untuk performa kedua tim, memang terbilang Seoul menampilkan performa yang sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan, sementara Gyeongnam sendiri tampil dengan sangat buruk, yaitu dengan hanya meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan ya. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh antara kedua tim ini, yaitu cukup dekat ya, ada di peringkat yang ke-6 dengan 7 ya untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini Seoul dengan Gyeongnam saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke teman-teman, lanjut untuk laga yang terakhir dari Liga Nations UEFA Eropa ya, di mana Skotlandia akan berhadapan dengan Ukraina ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke tuan rumah yaitu Skotlandia. Sementara dari 5 pertandingan terakhir dari Skotlandia mengakhiri laga 5 pertandingan dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Ukraina sendiri mengakhiri laga juga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dan untuk kedua tim ini baru bertemu 3 kali ya, dan dimana di 2 laga dimenangkan oleh Ukraina dan 1 laga dimenangkan oleh Skotlandia ya. Oke, dan untuk posisi kedua tim saat ini, kedua tim ada di grup 1, di mana Ukraina ada di posisi pertama dengan 7 poin, sedangkan Skotlandia ada di posisi kedua dengan raihan 6 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit saya atau penjelasan saya untuk kedua tim. Kalau ya untuk performa kedua tim memang terbilang kedua tim telah menunjukkan performa yang cukup bagus ya. Dan untuk dua tim untuk poinnya juga tidak jauh-jauh untuk kedua tim ini ya, karena untuk analisa saya sendiri antara Skotlandia dengan Ukraina, saya lebih yakin akan ketuan rumah ya, yaitu Skotlandia di handicap -1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saja. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini ke dini hari, saya review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Avispa Fukuoka berhadapan dengan Hiroshima, saya mengambil Hiroshima di handicap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk C Osaka berhadapan dengan Urawa, saya mengambil C Osaka di handicap -1/4 bola. Jadi untuk Anyang berhadapan dengan Daejeon, saya mengambil Anyang di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Seoul E berhadapan dengan Gyeongnam, saya mengambil Seoul E bermain over ya di 2/4 bola. Sedangkan untuk
Skotlandia berhadapan dengan Ukraina. Saya mengambil Skotlandia di handicap min 1/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan mix parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola untuk malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diambilkan saja ya. Dari sini saya hanya berbagi sedikit prediksi, dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.